Bergabung lagi di Hot Room, Bapak Irjen Pol Arianto Sutadi, purnawirawan mantan polisi senior di Bareskrim. Ya, apa yang Bapak lihat? Apakah benar bahwa wibawa aparat hukum khususnya kepolisian, terutama di daerah-daerah terpencil itu kalah wibawa sama ormas? Dan apakah sangat membahayakan sekarang ini? Saya tidak akan menjawab itu langsung ya, itu kan hanya penjelasan subjektif. Saya lebih baik menerangkan apa yang terjadi di lapangan ini. Ya. Yang saya lihat yang sekarang ini adalah yang marah ya. Yang marah itu bukan ormas yang ganas brutal. Yang marah ini adalah premanisme. Premanisme yang semakin brutal. Semakin brutal? Ya, semakin brutal. Kenapa premanisme semakin brutal? Karena premanisme yang bertindak di mana-mana itu tidak segera ditindak, sehingga jadi merajalela. Nah dulu premanisme itu mengaku saya preman, saya butuh makan, kan gitu kan, meras dan sebagainya. Belakangan ini setelah reformasi terutama, itu banyak preman yang dalam melaksanakan operasinya itu saya LSM gitu. Jadi ormas sekarang ditumpangi oleh para preman-preman itu melakukan kekerasan ini. Jadi yang kasihan sekarang ini adalah ormas-ormas yang baik. Seperti Ansor gitu ya? Iya. Jadi tidak semua ormas ada berapa ribu ya seluruh Indonesia. Terus yang terjadi berapa biji itu tadi. Dan itu tadi yang melakukan juga orang bukan pengurusnya kan. Anggotanya di lapangan. Anggotanya. Jadi sekarang ormas yang kebetulan anggotanya itu melakukan, dia bisa berdalih itu oknum, bukan anggota saya gitu kan. Nah tapi kuncinya adalah kenapa ini menjadi marak. Itu karena begini, saya selalu melihat suatu kejadian itu dari ilmu saya sebagai penegak hukum ya. Satu, apakah aturannya sudah cukup? Tadi Pak DPR mengatakan gitu. Yang kedua, apakah implementasinya itu efektif apa tidak? Nah, ini dua ini kita lihat. Salah siapa? Bukan salah. Ini kenapa itu marah? Ini tadi karena kita lihat undang-undangnya tidak cukup. Menurut saya sudah baca juga ya tadi sempat Undang-Undang Nomor 17 2013 dirubah menjadi 16 2017. Udah cukup undang-undangnya. Cuman implementasi yang tidak cukup. Iya makanya kan pemalakan, pemerasan. Sudah jelas sudah puluhan tahun ada di KUH pidana. Ya, terus salah siapa itu tidak diterapkan pasal itu? Bukan salah sih ya. Saya kira itu akibat daripada aparat yang tidak efektif menerapkan undang-undang yang berlaku. Kalau wibawa atau bagaimana? Bukan kalau wibawa, macam-macam, Pak. Suatu aturan nggak bisa diterapkan oleh aparat itu, Pak, macam-macam. Satu, karena aparatnya bodoh, nggak ngerti. Yang kedua, aparatnya malas. Yang ketiga, aparatnya takut. Yang keempat, aparatnya tidak bertanggung jawab pada apa yang terjadi. Itu yang terjadi sekarang ini. Itu faktor yang menyebabkan sehingga itu. Jadi sekarang kita bisa lihat saja ya. Kalau selama ini terjadi di mana-mana, orang sudah ribut gitu ya. Tapi kemudian kan nggak pernah ditindak. Itu kan. Tidak pernah ditindak. Ya, tidak tertindak lah sehingga dia marah kemana-mana. Nah, kemudian kenapa itu bisa marak ya? Satu lagi kalau kita lihat kenapa bisa marak itu karena yang namanya premanisme itu si korban ya harusnya kan dia melapor ya, tapi nggak berani melapor karena apa? Mungkin takut. Yang kedua mungkin nggak ada waktu. Yang ketiga ini yang paling parah, tidak percaya bahwa kalau dia lapor toh akan ditindak. Itulah kesalahan yang paling besar itu sehingga jadi marak itu menurut saya. Jadi kesimpulannya itu tadi ya, kenapa ini marak ya? Yang marak bukannya ormas ya, yang ganas-ganas itu bukannya, tetapi adalah preman yang melakukan tapi kemudian berkedok sebagai LSM atau ormas. Dan ormas itu ada ormas yang memang buruk ya. Menurut saya contoh misalkan geng motor itu jelas itu ormas buruk itu enggak. Tapi ada ormas yang baik, tapi kemudian di dalamnya ada oknum-oknum yang masuk ke situ gitu. Nah sekarang gini, saya ingin menyampaikan kenapa penindakan kurang efektif ya. Tadi hukumnya apakah kurang apa enggak ya? Sudah cukup karena di pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 itu bunyinya gini, seorang anggota, orang sendiri atau beberapa orang sebagai perorangan atau bersama-sama yang merupakan anggota atau pengurus ormas bertindak pidana, dihukum pidana yang berlaku. Jadi nggak usah lihat undang-undang ormas, kalau ada orang siapa, entah dia pelaku apa itu, melakukan pidana, apa pidananya? Meras, kena pidana. Benar. Sudah. Jadi ini kekacauan ini bakal makin parah menurut Bapak gimana? Tidak. Kalau aparat tidak melakukan tindakan yang seperti saya inginkan tadi, ada kejadian harus ditindak, ya pasti akan marah.
masih Tetapi akan marak. kalau pendidikannya betul-betul keras, seperti sekarang ini kan dioperasi di mana-mana, itu saya yakin akan turun. Yang dengan catatan jangan cuma angkat-angkat ayam nih, besok dapat segini udah tuh. Jangan cuma hangat-hangat tahi ayam. Gimana, Terus Ibu sosiolog? Kenapa ini terjadi semuanya? Apakah karena faktor kemiskinan, faktor pengangguran, atau apa penyebab semua ini? Mungkin kita harus lihat dulu ajas universalisme sama partikularisme. Apa itu istilahnya itu? Jadi kalau partikular itu kita coba lokalisir. Ya. Tadi Pak Arianto sudah bilang bahwa kalau kita ngomong soal ormas dan premanisme, sebenarnya ini bukan ngomong ormas, ngomongnya premanisme. Ya. Jadi kita lokalisir dulu partikularisme. Nah, yang saya lihat sosial media yang ada itu overgenerate, Bang. Ya. Overgenerate itu ada kasus, lalu ditarik, oh semua kayak gitu. Ya. Padahal kita tahu ya, kalau di aturan itu ada yang menjadi bagian daripada pemerintah pusat, ada yang menjadi bagian dari Perda. Ya. Nah, pembinaan itu sebenarnya fungsinya pemerintah daerah. Tapi menurut Ibu, benar nggak bahwa yang terjadi sekarang ini sudah menonjol premanismenya dari ormas tersebut? Iya, bukan ormas, premanisme. Ya, dalam ormas. Ormas itu dia terdaftar di Kesbangpol. Ya. Kalau dia memang tidak sesuai dengan apa yang dia daftarkan, Ya. proposalnya boleh deh ditindak. Ya. Tapi kalau enggak, ya ngapain? Berarti yang kita selesaikan premanismenya. Ya. Gitu, saya lihat gitu. Nah, kalau ngomong ormas sebenarnya kita bicara dualisme struktur. Ya. Kebanyakan hanya yang atas yang bergerak untuk ke bawah. Ya. Yang agensinya enggak. Ya. Harusnya kita lihat juga praktik-praktik sosial di bawah seperti apa. Ya. Nah, itu menjadi asupan. Apakah menurut Ibu sebagai sosiolog, keadaan premanisme ini akan semakin parah? Enggak. Kenapa? Karena kita punya aparat bagus sebenarnya. Tadi Bapak Irjen Pol kita mengatakan masih sangat memprihatinkan. Tinggal kesadaran. Ya. Kesadaran bahwa terhadap aturan itu sama. Jadi bagaimana dia mentranslate atau dia mengejawantakan itu sama. Ya. Nah, itu ada mazhab itu di kepolisian ada. Ya. Jadi sebenarnya bisa. Cuman ya tadi kesadarannya sama atau tidak. Ya. Bisa jadi dia nggak mau tindak karena itu keluarganya. Ya, gimana ini Pak Irjen Pol? Ya. Menurut Ibu sosiolog belum mengkhawatirkan. Menurut Bapak gimana? Kalau saya bukan mengatakan mengkhawatirkan. Ini bisa marah kalau didiamkan. Tapi kalau ditindak, sekarang sudah marah. ya kalau ditindak dengan tegas seperti yang sekarang ini, operasi ini terus-terusan ya terus, habis itu pasti hilang. Walaupun premanisme mungkin akan tumbuh lagi karena premanisme itu kan karena perut lapar kan. Ya. Perut lapar gitu. Tapi kita sekarang kalau kita operasi ini ya, kita tekan itu ya, nanti ormas-ormas yang berpreman itu pasti berkurang. Ya. Nah, kemudian baru belakang nanti preman-preman itu yang memang betul preman murni itu ya akan bisa berkurang. Kuncinya adalah kepada kehadiran negara untuk menghilangkan gangguan oleh premanisme itu. Jadi Preman dibiarkan ya akan merajalela. Menurut Bapak masih perlu ditingkatkan operasi-operasi ini? Harus tingkatkan. Ya. Saya bilang bukan ini menjanjikan berasan, enggak, harus tingkatkan terus kayak gini terus ya. Sampai itu habis betul gitu. Supaya orang itu jerah sehingga berkurang ya. Barulah nanti pemerintah yang lain juga mengatasi bagaimana orang yang mencari kerja susah itu pemerintah lain harus. Jadi harus dilakukan operasi benar-benar besar-besaran segera. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.